Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Mr. TBA. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai dimensi 3 untuk menentukan jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang dibagi beberapa jenis. Yang pertama, kita akan menentukan jarak antara titik dengan titik. Jarak antara dua titik atau jarak titik dengan titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jika ada titik A dengan titik B, kita akan menghubungkan atau kita akan menentukan berapa jarak dari A ke B, maka sama aja kita dengan menentukan panjang ruas garis dari A ke B. Ini A, ini B, tarik aja garis ke sini. Nah, ini merupakan panjang dari A ke B. Kemudian jarak antara titik dengan garis. Misal di sini ada sebuah garis L dengan titik A. Jarak antara dua titik adalah, ini jarak antara titik dengan garis ya. Adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A terhadap garis tersebut secara tegak lurus. Jadi harus tegak lurus, di sini harus siku-siku ya, membentuk sudut 90 derajat. Maka panjang dari A ke sini itulah yang menentukan jarak dari titik A terhadap garis L. Yang ketiga adalah jarak antara titik dengan bidang. Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, jadi di sini ada sebuah bidang alfa, ada titik A. Apakah jarak dari titik A ini terhadap bidang alfa sama aja dengan panjang ruas garis yang ditarik dari A terhadap bidang tersebut secara tegak lurus. Ingat, harus siku-siku di sininya, di bawahnya ini. Tidak boleh miring seperti A tariknya ke sini. Nah, nggak bisa diukur seperti itu. Harus yang tegak lurus. Kemudian jarak antara garis dengan garis. Jika ada dua buah garis di sini, garis G dengan garis H, berapa jaraknya? Tinggal tarik garis, ya, tarik garis yang keduanya tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi ini tegak lurus ke sini, ini juga tegak lurus ke sini. Maka jarak G dengan H adalah panjang dari P ke L. Itu adalah cara menentukan jarak antara kedua garis. Jarak antara garis dengan bidang. Jika ada sebuah garis K, kemudian ada sebuah bidang alfa, berapakah jarak antara garis K terhadap bidang alfa? Maka harus kita tarik garis dari garis K ini terhadap bidang alfa ini juga tegak lurus. Misalnya dari A ke B ditarik, titiknya A ketemu titik B. Maka titik A ini harus tegak lurus antara garis K dengan ruas garis penghubungnya, dan titik B adalah titik bidang dengan garis yang kita tarik tadi, garis proyeksi namanya ya. Harus tegak lurus semua ini. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus ya. Begitu juga menentukan jarak bidang dengan bidang, kita harus menarik. Nah, anggap ini atasnya bidang, bawahnya juga bidang. Nah, antar sama bidang ini sama-sama harus tegak lurus garisnya, tidak boleh miring. Itu menentukan jarak antara bidang dengan bidang. Baik, selanjutnya kita coba contoh soal agar kita dapat menguasai lebih jelas lagi ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB, BC, dan bidang ADHE. Jadi garis titik P ini terletak di tengah-tengah garis AB, titik Q tengah-tengahnya garis BC, dan titik R tengah-tengahnya bidang ADHE. Hitunglah jarak antara titik P ke titik R, titik Q ke titik R, titik H ke garis AC. Baik, di sini ada 3 pertanyaan tapi 2 jenis. Yang A dengan B sudah menentukan jarak dari titik ke titik, sedangkan yang C titik ke garis. Baik, kita coba selesaikan. Untuk menyelesaikan nomor A, langkah pertama kita login dulu sebuah segitiga siku-siku yang memuat ruas garis PR pada kubus ABCDFGH. Nah, di sini kubusnya sudah ada.
Saya gambarkan seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, lukislah segitiga siku-siku, usahakan siku-siku. Tapi kalau misalnya tidak bisa membuat segitiga siku-siku, tidak begitu masalah, asal ada segitiganya. Nanti kita akan cari lagi dengan rumus yang lain. Tapi kalau di sini usahakan dulu kita membuat segitiga siku-siku bisa apa enggak. Kita lihat dulu. PR tuh ini. Nah, kalau kita perhatikan dari P ke R ini dapat kita buat segitiga siku-sikunya ke sini, ke RA dan ke AP. Jadinya ini segitiganya. Nah, kalau ini saya gunting, saya potong misalnya bentuk ini, maka didapatkan seperti ini. Nah, segitiganya ini. Dari sini saya ambil ke sini. Siku-sikunya di A. Jika siku-siku di A, berarti sekarang kita sudah punya sebuah segitiga siku-siku. Kalau untuk menentukan panjang dari segitiga siku-siku, yang lebih enak kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk mengetahui Pitagoras, kita harus cari dulu unsur-unsur yang lainnya. Pertama, panjang AP-nya dulu kita cari. AP adalah setengah dari AB. Ini dari A ke B. AB merupakan rusuk 8 cm. Maka panjang AP setengah dari 8. Setengah dari 8 adalah 4 cm. Sudah ketemu panjang AP-nya 4, sekarang cari panjang AR. Karena untuk mengetahui panjang PR ini harus diketahui dulu dua sisinya. Syarat untuk menggunakan rumus Pitagoras. Panjang AR merupakan setengah dari panjang diagonal bidang kubus ABCDFGH. Lihat AR. AR ini adalah setengah dari AH. AH itu apa? AH itu adalah panjang diagonal bidang. Bidangnya bidang ADHE. Nah, ini. Jadi diagonal bidang. Apa itu diagonal? Garis dari pojok ke pojok. Nah, ini yang melewati atau berada pada sebuah bidang. Bidangnya di sini adalah bidang ADHE. Maka panjang AH disebut dengan diagonal bidang. Rumus diagonal bidang adalah R akar 2. Sedangkan rumus diagonal ruang R akar 3. Nah, sekarang ada diagonal ruang. Apalagi itu diagonal ruang? Diagonal ruang itu adalah panjang dari titik pojok ke pojok. Namanya diagonal itu selalu dari pojok ke pojok. Kalau tadi kan dari pojok A ke pojok H melewati bidang ADHE. Kalau diagonal ruang dari pojok ke pojok tapi harus melintasi ruangan tengah-tengah dari A misalnya ke G. Nah, ini di pojok sana ke pojok sini, pojok bawah depan ke pojok belakang atas. Nah, ini nih melewati ruangan. Dari B ke H. Nah, ini BH. Dari F ke D, ini FD. Kemudian CE. Nah, ini juga semua diagonal ruang. Kalau diagonal bidang ini BG, CF, FH, EG. Nah, ini namanya diagonal bidang. Rumusnya adalah ini. Untuk diagonal ruang R akar 3, untuk diagonal bidang R akar 2. R adalah panjang rusuknya. Berarti panjang dari A ke H adalah diagonal bidang R akar 2. R-nya berapa ini? 8. Berarti panjang dari A ke H 8 akar 2. Nah, ini. Nah, sehingga panjang AR ya setengahnya dari AH. Berarti setengah dikalikan 8 akar 2. Berapa setengah kali akar 8 akar 2? Setengah kali 8 adalah 4. Jadi isinya 4 akar 2 cm. Nah, udah ketemu AR-nya 4 cm. Sekarang kita gunakan rumus teorema Pitagorasnya. Ya, nah ini rumus Pitagoras. Ya. Di sini kita mencari PR. PR ini identik dengan panjang dari A ke B atau titik atau garis C. Nah, berarti mencari yang miring. Mencari yang miring itu rumusnya ini. C sama dengan ini pangkat 2 ditambah dengan ini pangkat 2. Ya, jadi ini pangkat 2, ini pangkat 2. Tadi juga sama, AP pangkat 2, AR pangkat 2. Jadilah ini. Dapatkan AP-nya 4, PR-nya 4 akar 2. Berarti ini isinya 4 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Sedangkan 4 akar 2 pangkat 2, 32. Kok jadi 32? Nah, 4 akar 2 pangkat 2 sama aja dengan 4 akar 2 kalikan 4 akar 2.
4 kali 4-nya 16, akar 2 kali akar 2-nya 2, jadi 16 kali 2. Ya, seperti ini ya, kalau saya sedikit hitung, oke. Nih. 4 akar 2 pangkat 2 sama aja dengan 4 akar 2, gitu kan. Nah, dikali dengan 4 akar 2. Nah, 4 kali 4-nya sama dengan 16. Nah, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, jadi isinya 16 kali 2, 32. Kok akar 2 kali akar 2, 2? Ya, jika dalam akarnya sama yang dikalikan, tinggal hilang akarnya. Akar 5 kali akar 5 ya 5. Akar C kali akar C pasti C isinya. Jadi 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2-nya 2. Jadi 16 kali 2 adalah 32. Sehingga PR sama dengan 16 tambah 32 adalah 48. Akar dari 48 berapa? Kita hitung. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. Berarti 48 nggak ada akarnya dong. Ya, nggak ada akarnya. Tapi kita bisa sederhanakan. Cara menyederhanakannya, kita cari angka 48 ini, dua angka perkaliannya, tapi salah satu angkanya bisa diakarkan. 48 itu bisa aja kan 2 dikalikan 24. Tapi 2 tidak bisa diakarkan. Tidak ada akarnya, dan 24 pun tidak ada akarnya. Maka 48 ini kita rubah menjadi angka yang lain, yaitu adalah 16 kali 3. Kenapa 16? Karena 16 bisa diakarkan. Berapa akar 16? Akar 16 adalah 4. Ya, jadi akar 16 adalah 4, akar 3-nya nggak bisa, berarti 16 saja yang keluar, yang diakarkan. Jadi 4 akar 3. Nah ini ya, 16 yang kita keluarkan dari akar, tapi langsung diakarkan. Akar 16 adalah 4, 3-nya tetap dalam akar, jadi isinya 4 akar 3 cm. Jadi panjang dari jarak dari P ke R adalah 4 akar 3 cm. Jarak dari P ke R. Baik, selanjutnya kita kerjakan yang nomor B, jarak dari titik Q ke titik R. Nah, ini Q, ini R. Nah, coba di sini ya. Nah, ini Q. Kalau ini udah enak, Q-nya udah ada. Gambarnya udah ada maksudnya, gambar segitiganya. Dan siku-siku lagi ini juga. Q, R, S. Nah, ini segitiganya. Ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik S, maka didapatkan panjang SR sama dengan setengah AE. SR. Nah, kenapa setengah AE? Ini kan dari S, dari bawah ke tengah-tengah sini. Kalau lanjut ke sini kan sama aja dengan panjang dari sini ke sini. AE. Artinya SR berarti setengah dari AE. AE itu apa? Rusuk. Nah, rusuknya berapa tadi? 8 cm. Berarti AE, ESR sama dengan setengah dari 8, yaitu 4 cm. Kemudian panjang SQ. Nah, SQ ini setara dengan AB. Ya, sejajar juga itu. Nah, ini ya. Jadi pasti panjang SQ sama dengan panjang AB. Panjang AB berapa? AB juga rusuk. Berarti panjang SQ atau QS sama dengan 8 cm. Nah, kita sudah punya segitiganya ini. Ini adalah QR. Kembali lagi rumus Pitagoras. Mencari QR sama dengan RS kuadrat ditambah QS kuadrat. Nah, ya. SR kuadrat ditambah QS kuadrat. Jadi SR-nya 4 cm dan QS-nya 8 cm, maka isinya menjadi 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 16 ditambah 64. 16 tambah 64 berapa? 80. Lagi-lagi 80 juga tidak bisa diakarkan langsung, tapi bisa kita sederhanakan menjadi 16 kali 5. Akar 16 4, jadi 4 akar 5 cm. Jadi panjang QR dari sini ke sini jaraknya adalah sebesar 4 akar 5 cm. Kita lanjutkan yang C sekarang, yaitu jarak titik H dengan garis AC. H ini AC-nya dari sini ke sini, ini AC. Nah, kita buat dulu garis AC-nya seperti apa. Nah, ini garis AC. Nah, titik H-nya di sini,
Berarti jarak dari H ke AC adalah panjang garis yang ditarik dari titik H terhadap garis AC, tapi harus tegak lurus. Nah, otomatis kalau ini tegak lurus, berarti kan ini kita punya sebuah segitiga, siku-siku di sini. Nah, jarak dari sini ke sini dengan dari sini ke sini pasti sama, karena ini tengah-tengah. Kita ambil garisnya. Nah, berarti kalau gitu jarak dari A ke sini, nah di sini kita misalkan dulu sebagai T. Nah, berarti sekarang untuk menentukan jarak dari titik H dengan garis AC, sama aja kita menentukan panjang ruas garis HT. Nah, ya, garis HT kita potong segitiganya seperti ini, dapatkan ini. Nah, kita harus cari tahu berapa AH-nya, berapa AT-nya, baru ketemu panjang HT. Garis dari A ke T, ini A ke T adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, diagonal bidang tadi rumusnya adalah R akar 2. Berarti diagonal bidangnya adalah panjang AT setengah dari diagonal bidang, setengah dari AC. Nah, ini. AC adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Berarti setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2 cm. Panjang dari A ke T ini ya, dari A ke T adalah 4 akar 2 cm. Sekarang tinggal mencari garis dari A ke H. Kalau A ke H ini full, merupakan murni sebuah diagonal bidang. Ya. Nah, berapa? Ya pasti 8 akar 2 diagonal bidangnya. Maka panjang AH-nya adalah 8 akar 2. AT sudah ada, AH sudah ada, tinggal mencari panjang dari H ke T. Berarti ini sesuai lagi dengan Pitagoras, ya, yaitu AH kuadrat dikurangi AT kuadrat. Nah, ini berbeda nih. Kalau tadi kita tambah, sekarang kok dikurang. Kenapa? Karena kita mencari mencari HT. HT itu apa? Sisi yang pendek. Kalau tadi kita mencari sisi yang miring semua, yang paling panjang, sekarang mencari yang pendek. Kalau mencari yang pendek harus dikurangi antara yang panjang dengan yang pendek satunya lagi. Nah, sesuai dengan Pitagoras rumusnya ini. Nah, perhatikan Pitagoras. Kalau mencari C ini yang paling panjang, pasti ini ditambahkan A sama B. Tapi kalau mencari A, C akan dikurangi dengan B. Nah, ini C dikurangi B. Tapi kalau mencari B, ya C dikurangi dengan A. Tuh, C dikurangi dengan A. Jadi yang ditambahkan khusus hanya mencari yang sisi miring. Di sini mencari sisi yang tegak. Tegak ini lebih pendek daripada yang miring. Maka yang panjang inilah dikurangi dengan ini. Makanya AH dikurangi dengan AT. AH-nya adalah 8 akar 2. Dan HT-nya dan AT-nya 4 akar 2. Oke, ya. Garis AH adalah 8 akar 2, AT-nya 4 akar 2. 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Nah, ini 8 kali 8, 64. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 64 kali 2, 128. Nah, ini 128. Ini sama 4 pangkat 2, 16. Akar 2 pangkat 2-nya 2, jadi 16 kali 2, 32. 128 dikurangi 32, itu 96. 96 juga tidak ada akarnya. Nah, kita sederhanakan menjadi 16 kali 6. 16 diakarkan? Iya, betul. Menjadi 4. Jadi isinya 4 akar 6 cm. Baik, itulah cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan dimensi 3, khususnya untuk menentukan jarak antara titik dengan titik dan titik dengan garis. Semoga dapat dimengerti. Untuk lebih menguasai lagi materi ini, silahkan kerjakan latihannya ini. Latihannya seperti biasa, latihannya dikerjakan, dipoto, dan diupload via Edmodo. Diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuknya adalah 10 cm. Titik T terletak tengah-tengah garis HF. Hitunglah jarak titik A ke garis CT. Ini cuma satu soal aja ya. Jadi isinya lebih sedikit, lebih gampang dari yang tadi soal contoh. Silakan dikerjakan soal latihannya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.